Chelsea berhasil menang tipis atas Everton. Crystal Palace lolos ke final Piala FA setelah kalahkan Aston Villa. Barcelona kalahkan Real Madrid di final Copa del Rey. Posisi Ancelotti di ujung tanduk setelah kalah dari Barcelona. Chelsea berhasil memetik kemenangan 1-0 atas tamunya, Everton di pekan ke-34 Liga Inggris. Dalam laga ini, Chelsea didamping Willy Caballero di tepi lapangan karena Enzo Maresca harus menjalani sanksi. Chelsea meraup poin penuh berkat gol sematawayang yang dicetak Nicolas Jackson di babak pertama. Nicolas Jackson melepaskan tembakan di depan kotak penalti dan bola berhasil meluncur ke sudut bawah gawang Everton. Berkat hasil ini, Chelsea kini berhak naik ke peringkat 4 klasemen dengan poin 60, sekaligus memperbesar peluang lolos ke Liga Champions. Sementara itu, Everton tertahan di peringkat 13 dengan poin 38. Crystal Palace tampil luar biasa dengan mengalahkan Aston Villa 3-0 di semifinal FA Cup 2025 yang berlangsung di Wembley. Kemenangan ini membawa Palace melaju ke final untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Palace membuka keunggulan di menit ke-30 lewat gol Eberechi Eze. Berawal dari kesalahan umpan Pau Torres, Eze melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang tak mampu dihentikan Emiliano Martinez. Tak butuh waktu lama, Palace akhirnya menggandakan keunggulan. Lagi-lagi berawal dari blunder pemain Aston Villa, Ismaila Sarr mencetak gol kedua melalui tendangan keras ke sudut kiri gawang. Kemudian gol kedua Ismaila Sarr di injury time memastikan kemenangan Palace 3-0 atas Aston Villa. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace tampil di final FA Cup yang akan digelar di Stadion Wembley pada 17 Mei mendatang. Real Betis dikabarkan enggan berpisah dengan Antony dan ingin mempertahankan sang pemain. Manajemen Betis pun telah mengajukan penawaran baru kepada Manchester United terkait winger asal Brasil tersebut. Klub yang dijuluki Los Mayores tersebut meminjam Antony dari MU pada bursa transfer Januari 2025. Real Betis memakai jasa pemain berusia 25 tahun tersebut sampai akhir musim ini. Antony menunjukkan performa yang impresif selama membela Los Verdi Blancos. Dia berhasil mencetak 5 gol dan 4 assist, serta membawa timnya masuk ke zona Eropa dari papan tengah klasemen La Liga. Manajemen Real Betis sudah mengontak Manchester United terkait transfer Antony. Mereka mengajukan skema peminjaman lagi untuk sang winger. Di sisi lain, mereka juga menawarkan klausul pembelian permanen pada akhir masa peminjaman tersebut. Real Betis berharap MU mau menerima tawaran tersebut. Real Madrid harus mengakui keunggulan Barcelona setelah kalah 2-3 di final Copa del Rey. Dalam pertandingan ini, Real Madrid tertinggal lebih dulu setelah Pedri mencetak gol pada menit ke-28. Los Blancos berhasil bangkit di babak kedua, di mana Kylian Mbappe yang masuk pada awal babak kedua mampu menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-70, yang kemudian Real Madrid berbalik unggul 2-1 berkat gol tambahan dari Aurelien Tchouaméni pada menit ke-77. Sayangnya, Ferran Torres berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-84, sehingga laga harus dilanjutkan ke babak extra time. Sementara itu, Jules Koundé berhasil membalikan keadaan pada masa extra time sehingga membuat Barcelona memastikan kemenangan 3-2 atas Real Madrid dan menjadi juara Copa del Rey. Nasib Carlo Ancelotti semakin di ujung tanduk setelah Real Madrid dikalahkan Barcelona di final Copa del Rey. Kekalahan dari Arsenal jadi awal huru-hara masa depan Ancelotti. Gagal mempertahankan gelar Liga Champions jadi bahan evaluasi manajemen Real Madrid. Posisi Ancelotti sebagai pelatih dapat sorotan. Beberapa media di Spanyol menyebut bahwa final Copa del Rey bisa jadi penentu masa depan Ancelotti. Jika kalah, ini bisa jadi laga terakhir Ancelotti sebagai pelatih Real Madrid. Ancelotti sendiri masih punya kontrak di Real Madrid hingga Juni 2026. Namun, melihat situasi terkini, bukan tidak mungkin kebersamaan Real Madrid dan Ancelotti bisa berakhir lebih cepat.
Klub-klub Arab Saudi tampil dominan di Liga Champions Asia musim ini. 3 dari 4 semifinalis AFC Champions League Elite berasal dari Saudi Pro League. Al Hilal jadi tim Arab Saudi pertama yang menembus semifinal Liga Champions Asia. The Blue Waves lolos setelah mempermak wakil Korea Selatan Gwangju, 7 gol tanpa balas. Selanjutnya ada Al Ahly perwakilan Saudi Pro League yang lolos ke semifinal Liga Champions Asia. The Royals menghajar wakil Thailand, Buriram United dengan skor 3-0 tanpa balas. Al Nassr jadi wakil terakhir Liga Arab Saudi yang mengamankan tiket keempat besar. The Global Club melaju usai menyingkirkan wakil Jepang, Yokohama F. Marinos. Al Nassr meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Yokohama F. Marinos